emang baik yang nyaranin aku bikin peternakan. Kita mengenal sapi perah dulu guys. Nah kita akan cari ilmunya dulu. Ini kan ada sapi pedaging, yang ini sapi perah. Makanannya bedanya adalah kandungan proteinnya. katanya bisa sampai 2,5 liter ya sehari. Lebih. Ini ada 10 liter ada. Makin banyak sapi di rumah. Hai guys, assalamualaikum. Gue masih di Unggul Farm. Ini bareng Kang Hari, ini suami dari Dini, teman kabumi gue, penari Merak. Nah, kalau sebelumnya kan kita bahas tentang sapi perah. Nah, masing-masing farm itu punya cara sendiri, cara perawatannya. Nah, sekarang di sini kita cari ilmu mengenai cara pemeliharaan sapi pedaging ala Unggul Farm. Ini sapi apa aja? Ini ada simental, ada limosin ya, sama pegon. Oh, ini berangus nih, hitam nih. Ini bantet sapi apaan? Simental juga. Bantet tapi gede-gede banget. Kalau comboran tuh bagus kering, bagus basah sebetulnya. Kembali tadi ya, ini sebenarnya bagus kering ya. Tapi air minum tersedia. Ya. Berarti kayak sistem ke Ya. meli. Karena kalau basah, kelemahannya itu kalau ada sisa konsentrat apa ya di pojok-pojok tempat makan apa itu mudah berjamur. Iya. Tapi kembali ke kebiasaan juga ya. Kebiasaan juga. Iya. Dan kalau konsentrat kering itu katanya lebih padat dagingnya tuh ya. Dibanding kalau basah katanya jadi gombior gitu, bener gak sih? Ya sebenarnya kan di dalam pencernaan udah terjadi proses ya. Iya. Karena Nggak ada hubungannya sebetulnya. Ya kalau dia minumnya juga banyak ya di dalamnya gombior. Iya. Tapi intinya si minum itu harus sedia 24 jam. Harus Selalu tersedia ya. Dan ini juga sistem pemberian itu ada beda-beda juga, ada yang comboran dulu, maksudnya konsentrat dulu, baru hijauan, ada yang hijauan dulu, baru konsentrat, sama-sama aja. Ya sebenarnya ya punya konsentrasi dulu. Nah, berapa persen sih harusnya konsentrat berapa, hijauan berapa? Hijauan minimal itu 10% Dari berat badan. berat badan hijauan. Ya, hijauan. Kalau konsentrat? Konsentrat bisa minimal 1% sampai 2%. Oh, tuh berarti Nah, berarti guys, nih ilmu baru lagi, berarti jumlah pakan yang diberikan tuh tidak sama setiap sapi, tergantung beratnya. Setiap sapi tidak sama. Misal nih, ada di Condro Simo di rumah itu udah 1.200 kg. Si 120 kilo hijauannya. Iya. Berarti kalau 3 kali ngasih makan, berarti Iya, bagi aja 40. Berarti konsentratnya adalah 2%. Tuh berarti berapa sih? 1.200 12 kilo. 12 kilo kan 1,2. Oh iya. 24 kilo. Oh. Kebalik ya? Justru di comborannya lebih banyak. dibanding Kok kebalik gimana? Ya, dia ruminansia itu kan pemakan rumput ya. sebenarnya kan hasilnya herbivora kayak gitu. Iya betul. Jadi sebetulnya hijauannya yang banyak. Sebenarnya Iya. di alam tanpa konsentrat dia bisa hidup. Oh iya. Habis. gitu. Ya karena Ngejarnya ADG. Nah, jadi kan kita pakai konsentrat. Oke. Nah, rumput apa yang bagus diberikan kepada sapi? untuk hijauan sebenarnya makin banyak macamnya itu makin baik. Karena akan terjadi apa yang namanya supplementary effect. Saling memenuhi antara kekurangan yang satu dengan yang lain. Sekarang orang bilang rumput gajah atau king grass atau yang sekarang ada apa itu kan rumput unggul, rumput baik ya, unggul ya, namanya unggul ya, kita percaya. Tapi pasti ada salah satu kelemahan atau kekurangan. Makanya ini bisa disuplai oleh rumput yang lain harusnya. Kita rumput apa sih? Rumput kambing. Yang biasa di lapang, di rawa-rawa. Rumput lapang nggak masalah. Berikan yang baik, jumlahnya cukup. King grass itu bagus karena buat pencernaan, karena si seratnya itu banyak, tapi proteinnya lebih sedikit. Nah, yang tadi proteinnya banyak. Inilah. Kalau dikasihnya kan kadang-kadang mereka tuh punya selera tuh. Dikasih rumput ini lahap, kasih rumput ini nggak mau, konsentrat yang ini mau, konsentrat yang merek lain nggak mau. Nah itu biar itu gimana ya? Gini, itu jangan langsung dirubah.
Misalkan ada konsentrat A, mau kita pindah ke konsentrat B lah. Atau kadang satu jenis tapi PK-nya lebih beda, ya kan gitu, bisa campur dikit-dikit, misalkan yang lama 75%, yang baru 25%, nanti berapa hari kemudian 50%. Nah ini terus akhirnya sampai bisa melepaskan jarum itu. Karena kalau gimana pun konsentrat itu bikinan pabrik istilahnya ya. Ya kayak kita minum susu formula. Nah kalau rumput, biar rumput segala macam mau, apakah dicampur rumput segala macam atau gimana? Atau variasi tiap hari? Bisa begitu, tapi umumnya Tergantung daerahnya ya. apa. Ya kita daerahnya tidak berumput. sisa hasil pertanian. Bisa Oke. itu bisa gitu kan. Yang penting itu jangan langsung switch-nya cepet gitu loh. Itu yang akan jadi stres, kadang mencret ya. Seperti itu baik di sapi potong ataupun sapi perah. Itu keproduksi turun. Iya. Itu seninya pelihara sapi jumbo tuh itu tuh naik turun ya. Terus kedua, kalau kita masalah ngegemukin mah gampang lah dengan pakan kayak apa tuh namanya ampas tahu cepet. Tapi biasanya kalau kita kurang HMT, nanti kualitas dagingnya malah nggak bagus. Ke arah lemak yang lebih tinggi gitu kan. Iya. Jadi kalau kita lihat apakah sapi ini nantinya hasilnya lemaknya banyak ataupun dagingnya banyak, bisa dilihat kayak gitu. Kalau satu, kedua, suruh aja jalan, dia ngos-ngosan enggak? Iya. Di kita sih alhamdulillah umur udah 1,2 tahun juga masih lincah ya, masih happy dianya. Satu lagi Pan yang menurut saya itu bagus ya. Ada timbangan, jadi kita bisa Ada. Ya, berapa Ya. keperluan nutrisinya. Ya, kita rutin kok timbang berat badannya. Biasanya di proses penggemukan itu penimbangan paling nggak 3 kali aja. Jadi saat sapi datang itu namanya timbang awal. Kemudian pada pertengahan itu ada timbang kontrol daripada pakan yang kita berikan. Terus timbang akhir pada saat panen. Kita bisa menghitung keseluruhan dan rata-rata pertambahan berat badan per harinya berapa. Iya. Ada beberapa sapi emang dipelihara aja kayak si Meli itu dari datang cuma 55 kilo yang sapi mini. Sekarang sih sudah 160, target sih 200 minimal emang itu. Tapi kalau sapi itu ada stres juga ya kalau ada temen sapi baru gitu-gitu tuh ya. Tapi sebetulnya pada dasarnya mereka tuh makhluk sosial ya, maksudnya berkoloni ya. Koloni. Dan di sapi sendiri, kalau bahasa di sini suka terjadi apa tuh namanya premanisme. Oh iya, siapa yang alfa? Nah, begitu kita Jejerin. kasih makan, wah siapa yang aktif. Nah, itu kita harus monitor. Nanti harus monitor itu mana yang paling kalah. Nanti kita jarangkan, dipisahkan gitu. Karena di rumah udah disiapin 4 kandang juga berjejer gitu. Katanya kalau dideketin gitu mereka juga lebih lahap makannya gara-gara maksudnya ada jiwa. Betul, ya gitu. bersaingnya. Ya, gitu ya, betul ya. Betul. Cuman ada juga yang kalah. Nah, yang kalahnya harus kita pikirin. Oke, sapi FH, Belgian Blue, sapi Bali, simental, mendingan mana? Buat apa? Oh, guys, lagi seneng gak sih dimanjain sama The Hakim tayangan tentang hewan-hewan kurbannya? Ayo dong, sudah subscribe belum? Subscribe sekarang juga ya, karena akan ada kejutan yang sangat manis untuk subscribers kita. Ayo subscribe sekarang juga. Sana mau subscribe. Buat apa? Buat dipotong. Buat dipotong. Kalau apa Pak? Karkas ya? Karkas. Sapi Bali itu Bagus ya? kenapa bagus? Karena struktur tulangnya kecil. Jadi kan begitu. Ya. Nah, kelemahan yang umum yang di kita, yang ada di daerah sini, sapi Bali itu kan kecil. Karena di sananya di NTT ya Pak ya? Nah itu kan biasanya di lapangan jadi suka terjadi kayak kawin silang.
Ya kawin satu saudara. Silang. Inbreeding. Jadi kurang apa namanya kurang. Yang aku ada sapi bayinya 600 kilo. Nah itu asli. Dia memang bisa gede. Karena ya biasanya kecil-kecil ya. Ya 300, 350. Iya. Ya. Kecil itu terutama betinanya memang nggak ada besar. Belgian Blue juga keren ya. Belgian Blue keren. Iya. Di bawah ada satu tuh, bagian tuh anakan. Asli Belgian Blue. Mau lihat tuh? Induknya sapi Limousine kalau nggak salah gitu. Oh, masih cross juga. Cross. Iya. Cross. Iya. Kadang ditimbang tuh udah. Nih Belgian Blue. Wah itu. Nah. Ini udah berapa tahun nih? 3 tahun 4 tahun lah. Tapi bantet banget juga. Nih kalau yang ini awalnya gini pas datang. Nah, ini awalnya masih kurus. Nah, sekarang dia udah bentar. Ini Bali nih kan. Iya balik. Nah, ini sekarang udah gini tuh. Oh, udah gede banget. Ya. Ya udah oke lah. Kita lihat tuh koleksinya di sini ya. Indonesia itu. Iya, makanya aku happy dapat local pride. Kita punya di Jawa Barat ada sapi Pasundan ya. Emang ada sapi? Itu kalau nggak salah ceritanya daerah sana. Ciamis, Daerah Ciamis. Sapi asli Jawa Barat? Pasundan ya. Sejarahnya nggak begitu jelas, sama aja dengan sapi-sapi Aceh. Aceh juga ada? Ada sapi Jawa Barat Aceh. juga ada juga? Pasundan Itu. Saya juga lagi cari-cari tuh. Oh. Tapi sejarahnya nggak begitu jelas, tapi yang jelas sekali itu sapi Bali. Kalau sapi Bali itu emang turunan dari banteng ya? Persis sama anunya, tanda-tandanya. Oh, pantesan pada agresif. Iya rata-rata. Mumpung di sini aku nanya kerbau. Kalau kerbau gimana? Aku mau pelihara kerbau bule di rumah. Itu harus mandi terus katanya. Saya sediakan kandangnya pakai kolam. Pakai kubangan. Pakai kubangan, Iya, betul. Senangnya habitatnya begitu. Kita lihat tuh, mumpung belum gelap, ini sapi-sapi yang ada di sini apa aja nih? Ini PO. Ini PO ya. PO-nya bersak-bersak lucu banget. Ini di sini juga di ini guys di apa sih? Mau ngomong dimanusiakan bukan manusia ya. Tapi maksudnya kan ada orang yang Harus berperincang hewan. ya betul disapa. Kesejahteraan hewan. Ya betul, disapa dan lain-lain ya sayang. Ya. Yuk kita keliling-keliling yuk. Ada apa saja di sini yuk. Oke guys, jadi di sini juga selain buat susu, produksi susu, pedaging ini tuh buat kurban. Ini buat kurban semua Pak? Kurban. Ini adanya di Bogor ya guys, di Unggul Farm. Oke guys, kita lihat yuk. Segeri. Gue udah feeling, ada kambing, udah kecium baunya. Punten. Ya mohon punten. Tetok. Mana Dini? Ada. Ya Pak, semangat Pak. Kita masuk guys. Wow. Ya jalur jaki bukannya ikut. Pak. Jadi ini dari atasnya air nih. Kita taruh saring-saringan ya. Nah, supaya kualitas air yang dikasihin ke sapi, pemberian sapi itu kualitasnya bagus. Oh. Nah, kita masukkannya ini dari apa namanya? Dari gunung. Wih, ternyata banyak guys, itunya sapinya guys. Jadi ini tuh dari mulai air dan lain-lain ya. Ini mah enak, alamnya mendukung. Ada air berkualitas, ada rumput-rumput berkualitas. Ya kalau saya peliharaannya di tengah-tengah hunian itu ya Hebat itu. PR.
pertimbangannya atau per jenis atau apa? Gini, ini sebetulnya kita coba untuk pertimbangan. Nah ini kita kasihkan yang PO ini ada 2 ya, 10 ekor kalau nggak salah dengan yang bawah. Kan di sini ada mahasiswa. Nah kita tantang mahasiswa untuk, ayo kamu praktek di sini. Nanti kita kita lihat jualnya kayak gimana. Jadi di sini nih yang di manage sama teman-teman mahasiswa nih. Ini rumputnya juga kayak rumput kita. Nah di sini kalau kita sebut rumput lapang. Nah kalau di kita tuh rumputnya rumput gini Ya Jen. nggak apa-apa. Tapi Ya tetap kan? harus dilayukan. Iya. Harus dilayukan. Nah kita beli dari masyarakat supaya masyarakat bisa ada income lah. Kita beli. Nah, kalau misalkan- Tuh kayak gitu tuh. Itu buat Ya. kalau nggak cukup buat besok tuh. Oh ya benar, berarti Jadi kita. nggak bisa langsung habis ngarit nih, langsung dikasih siang atau kayak gitu. Kalau sih Boleh. kembung. Harus dibesokin dulu. Takutnya itu kan ada gas itu kembung takutnya. Oke. Kalau kuda itu kan harus diajak jalan-jalan supaya mengurangi kembungnya dia juga. Sapi gitu juga nggak sih? Untuk mengurangi Kalau saya kan kembung. pelihara kuda juga. Kalau kuda tuh kan sehari 2 kali minimal diajak jalan supaya mengurangi kembung kolik itu. Kalau sapi perlu dilakukan itu nggak? Enggak, untuk apalagi untuk mengumpulkan ini waktu pemeliharaan juga relatif tidak lama dan dia biasa dikandangkan. Kecuali memang kalau sapi-sapi yang kita pelihara di range ya, dia memang tiap hari bebas bergerak. Tapi kalau diajak jalan-jalan Nggak kayak kali apa-apa. gitu, oh oke. Iya. Lebih bisa gerak lagi ya? Exercise ya. Oh iya. Dan memang sapi-sapi pernah apa yang dikandangkan itu kita perlu juga lapangan exercise. Bisa kita lepas. Sip. Kita ada bawah lagi. Ke blok berikutnya. Ada lagi? Ada satu di situ. Selain sapi potong juga ada sapi buat breeding. Oh. Itu dikasih itu juga singkong. Nah itu buat Ya bagian dari konsentrat. Oh. Kan istilahnya pakan. Sekali kali bisa pakan kasih tambahan potong ya. singkongnya Iya. gitu. Tapi hati-hati, harus direndam dulu kalau nggak ada sianidanya kan. Oh. Itu tuh jangan langsung direndam lah. Berapa jam? Ini buat besok pagi nih. Oh. Kan di sini tuh kita masuknya TEFA, Pan. TEFA itu Teaching Farm, Teaching Factory. Jadi kita belajar bisnis dengan Polbangtan, mahasiswanya belajar ya beternak bisnis seperti apa gitu. Nah ini kira-kira di sini. Oke. Saya juga ada niatan cara PO dari kecil juga, udah ada juga calonnya. Jenggreng. Jenggreng. Bagus lah. Hari yang ini yang punduknya nanti gede tuh. Rahman itu. Iya, iya. Rahmannya. Oh ini ada ini Belgian Blue-nya juga. Ini paling 1,5 tahun lah satu ini. Ini 1,5 tahun Pak. Ini tuh. Baru 1,5. Ini juga gede banget. Niki, Niki lagi. Jangan dipasang sama pack. Biarin aja biarin. Ya kasih namanya Niki. Tuh kalau Belgian Blue tuh emang gini guys, pendek ya. Bulat. Nggak tinggi tapi yang aslinya mau otot banget tapi ini udah cross juga. Tapi kalau di Indonesia tuh kayak pure Belgian Blue mah udah jarang banget ya. Susah. Semua rata-rata udah cross ya. Hey. Ini lebarnya ke pinggir ini. Ya, sayang. Halo. Seru ya. Gimana Idul Adha tahun ini? Ya alhamdulillah. Tahun kemarin katanya agak-agak kurang, betul nggak sih? Ada yang ngomong? Baik. Kita tahun kemarin tuh gara-gara ada apa itu namanya? PMK. Bukan. Kita sebut lato-lato. Yang buat-buat. Oh yang itu, yang dari SD kayak cacar kayak ya, gitu. dari lalat. Ah, Ya. Nah, itu kita memang agak terhambat lah. Nah, tahun ini tinggal 7 lagi nih. Yang belum terjual, yang tinggal 400-an kalau nggak salah. Sisanya udah terjual semua. Tinggal 7. Mantap, masya Allah. Seneng gue kau gini. Seneng banget, seneng banget. Ada satu yang tadi yang itu berapa ya? 600 kilo, 600 kiloan lebih lah. Wah, keren. Oke guys, yuk semangat untuk beternak. Beternak, bertani itu adalah profesi yang oke banget.
jangan pernah gengsi, apalagi generasi muda sekarang tuh pada gengsi bertani, beternak, ngapain sih gengsi-gengsian. Kita tuh leluhur kita itu pada semangat untuk bertani, beternak, jangan sampai profesi ini punah karena hanya gaya-gayaan aja. Tapi alhamdulillah sih sekarang tuh anak muda itu sudah mulai beternak, bertani. Betul. Jadi terus semangat. Jangan pantang menyerah. Betul. Dengan semua tantangannya, yang jelas dilakukan diawali dengan cinta, hobi dan lain sebagainya macam. Jadi profesi kenapa enggak? Oke guys, thank you ya. Selamat berburu hewan kurban. Mudah-mudahan tidak hanya memberi hewan kurbannya saja, tapi hargai para peternak yang berjuang untuk membesarkan hewan-hewan kurban kita dan menyiapkannya bertahun-tahun sebelumnya. Betul. Oke, thank you ya. Unggul Farm, ada IG-nya? Nggak ada. Nggak ada. Ya Allah, IG-nya ya udah. Kalau mau datang ke daerah sini aja, ke daerah mana? Kita ada di komplek Polbang Tan Cinagara, Kampung Pondok. Nah, kita udah lama di sini, jadi kalau kita tanya misalnya siapa itu, ya Unggul Farm lah gitu. Itu pasti Ya. insya Allah tahu. Oh ya, di sini ada ada pedaging, ada juga sapi perah. Oke, lapar makan dulu. Bye, assalamualaikum. Boleh minta foto dulu? Boleh foto dulu.